pagi, Pak. Pagi loh. Ini benar kok ono lho, gak laptop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 8 Surabaya, yang terhormat Bapak Ibtu Hidayat Nur Rahman, Kanit Timnas Polsek Menteng, yang terhormat Dipka Saiful, Kapitmas Kabang, yang terhormat Bapak Guru SMK Negeri 8 Surabaya, dan anak-anakku sekalian yang hebat dan luar biasa. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan penguatan karakter kebangsaan yang dilaksanakan di SMK Negeri 8 Surabaya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat serta salam kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Untuk susunan acara pada pagi hari ini yaitu pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Kepala SMK Negeri 8 Surabaya, yang keempat materi, kelima penutup. Untuk kegiatan pada pagi hari ini, mari kita buka dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Kepala SMK Negeri 8 Surabaya. Rahman, Kanit Timnas Polsek Menteng, yang saya hormati Bribka Saiful, Babinkam Tipmas, Kelurahan Ketabang, Polsek Menteng, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang saat ini lagi mengikuti live streaming, dan anak-anakku semuanya yang Ibu banggakan dari kompetensi keahlian multimedia, perhotelan, tata boga, tata kecantikan, dan tata busana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Suaranya mana ini? Pagi, Bu. Giliran kita taman yang kelas 11, kelas 12 sebagai penyemangat kita. SMK Bisa. Selamat pagi, Bu. dengar ini suaranya. SMK bisa. SMK kan Negeri 8 Surabaya bisa hebat. Kita bersama-sama. SMK Bisa. SMK Selamat pagi. SMK Negeri 8 Surabaya
Bisa hebat. Kasnya mana? Hebat. Bisa hebat. Anak-anakku yang ibu banggakan, hari ini kita wajib bersyukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat hidayah kepada kita semua dalam bentuk kesehatan, keselamatan, sehingga hari ini kita bersama-sama bisa mengikuti acara yang sangat penting ini, yaitu pembinaan karakter bersama bapak-bapak tercinta kita dari Polsek Genteng. Tak lupa salawat dan salam selalu kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi. diharapkan mendapat syafaat beliau sampai nanti akhir zaman. Anak-anakku, betapa pentingnya sebuah kata yang namanya karakter. Karakter ini mempunyai peran utama, peran yang sangat penting sebagai senjata kita untuk bekal kita pada kehidupan yang akan datang, baik anak-anak selama di sekolah maupun nanti setelah kita lulus pada saat kerja. Sebuah kata karakter harus selalu melekat di tubuh kita. Kemampuan yang hebat, pengalaman yang hebat, nilai akademis yang hebat, tanpa dibungkus oleh karakter yang hebat, maka semuanya itu tidak ada artinya. Jadi kata kuncinya, hard skill bagus, soft skill bagus, itulah yang dinamakan kompeten. Kompeten itu harus kita capai. Jadi anak-anak yang dari jurusan tata kecantikan, bagaimana bisa menjadi siswa yang kompeten di bidangnya. Anak-anak yang jurusan tata boga, tata busana, perhotelan, dan multimedia, semuanya harus bercita-cita menjadi seorang yang profesional dan kompeten. Hari ini kalian akan mendapat ilmu yang luar biasa, terutama karakter kebangsaan, berkarakter kebangsaan. Kita sebagai generasi muda harus menjadi seorang pejuang di segala lini, terutama untuk pejuang pendidikan. Bagaimana jiwa patriot ini ada di dada kita. Terakhir, pesan dari Ibu, pandai-pandailah menjaga diri, jadikan diri Anda sebuah filter, sehingga kalau ada pengaruh-pengaruh eksternal dari luar, ini tidak gampang masuk ke diri Anda. Anda akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tangguh, bisa memilih mana yang positif, mana yang negatif, mana yang harus saya lakukan, mana yang harus saya tinggalkan. Mungkin sebagai pemicu semangat anak-anak, sambutan dari saya ini harapannya bisa dilaksanakan, bisa ditindaklanjuti dalam kehidupan sehari-hari.
Tak lupa kami sampaikan kepada Bapak Hidayat beserta tim telah berkenan Bapak memberikan ilmu pemahaman kepada anak-anak kami. Harapannya anak-anak kami nanti bisa menjadi anak-anak yang mandiri, jujur, tangguh, dan punya etos kerja yang tinggi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak adalah mempunyai sifat yang mandiri, jujur, mempunyai etos kerja, dan siap untuk bekerja. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi penguatan karakter kebangsaan yang akan disampaikan oleh Bapak Ibtu Hidayat dari Polsek Genteng. Anak-anak sekalian, beliau hari ini berada di SMK Surabaya. Apabila kalian ingin bertemu atau ingin menyampaikan sesuatu hal, bisa datang di tempat beliau yang ada di Polsek Genteng, dan beliau selalu bersama kita. Untuk lebih jelasnya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hormati warahmatullahi kepada wabarakatuh. Kepala Sekolah SMK Negeri 8 Bu Yuni, dan kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati, dan juga anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena pada pagi hari ini kita bertemu meskipun melalui Zoom, meskipun mulai dari tidak mengurangi kita bertemu. Anak-anakku sekalian, pertama-tama saya memperkenalkan diri. Nama saya Hidayat Nur Rahman. Ya, ini pangkat ini di baju saya ini pangkatnya 2 balok, namanya IPTU ya, singkatannya Inspektur 1. Kalau di TNI itu Letnan 1, Letu ya. Dan saya dinas tadi sudah sampaikan sama Ibu Kepala Sekolah, saya di Polsek Genteng, jabatan saya Kanit Dimas Polsek Genteng. Dan saya di SMK Negeri 8 ini tidak asing. Mungkin pernah saya waktu menjadi irup di sekolah ini, kemudian mungkin yang kelas 10 belum kenal. Anak-anak sekalian, saya akan memberikan suatu materi ya, penguatan karakter kebangsaan. Apa penguatan itu? Penguatan itu agar kalian semua benar-benar dan mempunyai rasa cinta kepada negeri ini sebagai anak-anak generasi penerus bangsa Indonesia. Karena apa? Kalian inilah yang mempunyai, tadi sudah sampaikan kepala sekolah, mempunyai skill, mempunyai suatu mendapatkan didikan dari negara melalui ibu-ibu dan bapak-bapak guru, sehingga sampai anak-anak sekalian mempunyai jiwa untuk bekerja siap untuk membangun bangsa ini. Dan tidak gampang masuk sekolah sini, tidak semua bisa masuk sekali kalau tidak bekerja keras belajar untuk sekolah negeri ini. Kalian sudah terpilih, ya. Kalian sudah disaring beberapa ribuan anak yang mau ingin sekolah di sini. Maka dari itu sampai harus bangga, ya. Bangga menjadi siswa-siswi SMK Negeri 8 ini.
anak-anakku sekalian, seperti tadi sudah sampaikan masalah penguatan karakter kebangsaan, ya, karakter itu sifat ya, sifat atau watak perilaku kalian, ya, menjadi orang nanti diberikan dari Pak Guru ilmu apa yang disampaikan kepada siswa-siswi harus diterima dan harus dikembangkan nanti pada saat kalian nanti sudah menjadi orang yang siap untuk bekerja di mana saja. Anak-anakku sekalian, saya akan menjelaskan masalah kebangsaan, ya. Materi masuk, ya. Ya itu, ya omnibus dulu ada, ya ada, ya. Omnibus dulu ya, buka omnibus dulu. Siap ya. Iya, iya. Itu wawasan nomor 4. Iya. Bawahnya lagi. Iya. Iya. Ya. Wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI, ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya, Anak ya. Ya lanjut. Ya lanjut. Langsung ke nomor 2 itu, Mas. Iya. Nah, itu ya. Apa NKRI singkatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebuah negara kepulauan yang berdiri berciri Nusantara dengan wilayah batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang sesuai dengan pasal 25A. Anak-anak sekalian, kenapa negara kok dikatakan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Karena negara kita dibatasi oleh laut, bukan hanya darat saja, tapi laut. Sehingga dari timur sampai ke barat, luarnya luar biasa. Kalau itu kalau disamakan dengan mulai dari negeri Cina sampai ke Eropa, panjangnya negara kita ini. Jadi kita ini harus jaga benar-benar. Yang jaga siapa? Ya kalian semua ini. Kalian semua yang jaga ini. Dibatasi laut, kalau nanti kamu kerja mungkin di daerah lain, siapa tahu kamu di sana karena membangun di kota-kota lain atau di daerah-daerah lain. Itu. Lanjut. Ya. Ini negara kesatuan Republik Indonesia, ya, ada kota, ada provinsi dan sebagainya. Kalau kita di Surabaya kan jelas di kota Surabaya. Nah, anak-anakku sekalian, di kota Surabaya membutuhkan apa? Banyak sekali di sini. Makanya SMK khususnya di negeri SMA Negeri 8 ini di Surabaya ini banyak sekali yang apa yang kamu butuhkan di sini. Baik itu nanti kamu siap kerjaan, ya, yang sesuai dengan diajarkan sama bapak ibu gurumu, mulai tatap muka, mulai busana dan sebagainya. Anak-anak sekalian, ya lanjut. Untuk khususnya mengenal bentuk negara kita tidak dapat dilakukan dengan perubahan. Masalahnya negara kita sudah jelas negara adalah Pancasila. Kita sesuai dengan pasal 1 sampai 5 bahwa itu mencakup semua apa kehidupan di negara kita. Bu Ella udah istirahat duluan. Ya, kita ada atribut kenegaraan. Yang pertama adalah bendera kita, ya, sang merah putih, ya, jelas ya. Kemudian kita mempunyai bahasa Indonesia. Kemudian lambang negara adalah Pancasila, ya. Semuanya Bhinneka Tunggal Ika. Sudah semua itu waktu SD sudah dijelaskan, ya. Kemudian yang keempat lagu kebangsaan yang kita tadi nyanyikan itu Indonesia Raya. Ya lanjut. Ya. Negara kesatuan yakni suatu negara berdaulat. Intinya berdaulat adalah yang tadi saya jelaskan adalah mulai
kekayaan alamnya, kemudian manusianya, bahasanya, suku kebangsaan, seluruh itu adalah hanyalah untuk bangsa kita adalah persatuan negara kesatuan Indonesia. Lain dengan negara serikat, suatu negara yang merupakan suatu gabungan negara yang lain menjadi satu negara bagian seperti negara Amerika Serikat. Ya lanjut. Ya. Ini sudah saya jelaskan ya. Di sana ada negara punya undang-undang dasar, satu kepala negara dan satu DPR. Ya, lanjut. Ini unsur negara ya, ada rakyat, ada daerah, ada pemerintahan, dan pengakuan dari negara lain. Ya lanjut. Ini menurut dari bahasa Perancis ini, ya, Jerman juga ada kelompok manusia, ya sekarang saya jelaskan ya. Ya lanjut Pak. Ya. Lah, ini ketahanan bangsa ini penting, akhlak dan moral. Maksudnya apa? Bahwa setiap rakyat, setiap masyarakat ya, harus mempunyai tentunya akhlak dan moral, ya, juga profesionalisme. Karena apa? Itu untuk kekuatan bangsa. Ya, dari mungkin ada negara lain atau mungkin dari bangsa lain yang ingin menjajah. Kita harus mempunyai betul-betul bersatu ya, untuk membangun bangsa ini. Kalau kita ideologi bela negara, pembangunan kewaspadaan, tentunya itu harus saja untuk menjadi ketahanan negara. Ya, ideologi tadi sudah Pancasila, bela negara seperti kalian ini mempunyai diberikan ilmu melalui sekolahan, mungkin ilmu juga agama, mungkin juga dari orang tua, dari lingkungan kamu harus betul-betul memfilter, harus yang baik-baik kamu terima. Ya. Ya lanjut. Ya, demokrasi kita ini sudah bagus ya. Dulu kalau kita tidak demokrasi dulu otoriter ya. Dulu kita istilahnya itu kalau orang katakanlah mempunyai ada ideologi kayak seperti terjadi ada komunis dulu kita berantas ya. Itu tidak ada demokrasi, tahu-taunya main hakim sendiri, bunuh-bunuh kita yang ada waktu revolusi itu ya. Anarkis, ini anarkis ini masing-masing kelompok mengendalikan orientasi sendiri, tidak toleransi kelompok lain, ini bukan bahaya. Ini seperti yang kemarin terjadi unjuk rasa tanggal 8 bulan 10 2020 ya, itu banyak bukan pengunjuk rasanya yang demonya, karena Pak Polisi ini kalau ada demonstrasi ya, ini saya jelaskan ya, ada demonstrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 penyampaian pendapat di muka umum. Tentunya Pak Polisi ini memberikan izin pemberitahuan dari kelompok yang mau unjuk rasa, itu dia ada korlapnya. Satu korlap harus mempunyai 100 orang untuk membina atau mengendalikan masanya 100 orang. Kalau lebih dari itu ya otomatis tambah korlapnya 2 orang. Tentunya dia sudah mempunyai nama-nama siapa saja yang ikut untuk unjuk rasa. Kalau di luar itu pasti polisi tahu siapa yang membuat onar. Biasanya bukan yang unjuk rasa yang ada izinnya, biasanya di luar itu yang melakukan tindak pidana atau melakukan anarkis, pengerusakan fasilitas umum, kemudian kendaraan fasilitas umum, mungkin juga dari kendaraan aparatur negara. Maka dari itu polisi pada saat terjadinya anarkis atau mungkin merusak fasilitas umum, ternyata ditangkap bukan dari unjuk rasa, ternyata anak-anak masih pelajar. Anak pelajar ada yang SMP, kemudian di luar Surabaya banyak dari Malang, Pasuruan, juga dari Madura. Jadi otomatis polisi menangkap karena mereka ini sudah bukan pengunjuk rasa lagi, malah merusak fasilitas umum. Ditangkap ya sekitar 500 di Pertama. Anak-anak sekalian ternyata mohon suaranya. Yang melakukan itu ya sebaya kamu, ya sebanyak kamu masih dia di sekolah.
pengaruhnya dia dari temannya, terutama melalui media sosial. Hati-hati ya anak-anakku sekalian, karena gampang sekali kita diajak atau dibujuk rayu oleh teman-teman sebayamu. Mungkin kamu kenal di luar lingkungan sekolah atau mungkin kamu di luar lingkungan di tempatmu. Hati-hati. Kalau saya kalau pilih teman, kalau dia mengajak yang tidak baik jangan mau. Kalian lebih pinter, ya, lebih smart. Ya, itu kalau anak-anak yang belajar tertangkap itu dia sudah tidak mencintai negaranya, bangsanya, apalagi sampai rusak-rusak. Sudah melalui WA aja atau mungkin media sosial mengajak-ajak yang negatif itu sudah tidak mencintai sesama ini manusia, ya, sama bangsa kita sendiri. Ya, apalagi sampai merusak aset-aset negara. Apalagi masih rusak tadi taman-taman kita yang sayangi Ibu Wali Kota. Itu kita yang harus menjaga masyarakat kita, bukan hanya Ibu Wali Kota. Ya, itu sampai sekarang kalau yang tertangkap yang sampai ke pengadilan itu ada yang bawa sajam merusak fasilitas umum jadi diproses dengan hukum. Kalau sebagaimana kalau mengurus SKCK surat catatan kepolisian ya boleh. Kalau kami merasa masih prosesnya proses hukum itu tidak bisa kita memberikan SKCK surat keterangan catatan kepolisian. Tapi nanti dia keluar kalau dia minta untuk bekerja ya boleh. Tapi kalau suatu saat pekerjaan itu yang akan dia lamar itu menanyakan jejak rekamnya si pelamar tadi itu ternyata dia pernah melakukan suatu tindak pidana, ya nanti itu catatan perusahaan sendiri. Ini umpamanya dia mau diangkat sebagai mungkin sebagai manajer, ya mungkin jadi kepala manajer, akhirnya nggak jadi, akhirnya menjadi pekerja kontrak, mungkin pekerja yang lain. Nah itu hati-hati ya anak-anak sekalian. Mungkin kalau teman kalau bisa dinasihati. Nanti kalau umumnya biasanya teman kamu mulai gak ikut, wah nanti gak boleh nanti. Nah, seperti itu. Nanti gak tahu ya teman nanti. Hati-hati anak-anak sekalian, kalian lebih pintar, lebih smart. Ya lanjut. Ya, ini jelas pilar kebangsaan Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI. Ini ada 4 pilar ya. 4 pilar yang betul-betul masyarakat kita, rakyat kita harus mempertahankan. Ya. Bukan hanya aparatur negara saja, bukan hanya pimpinan negara saja. Kalian semua harus menjaga sebagai generasi penerus bahwa kita, bangsa kita harus betul-betul kita yang menjaga, bukan negara lain. Ya, lanjut. Ya, langsung aspek ini. Wawasan kebangsaan Indonesia tercetus diikakan pada Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 ya, tanggal 28. Ini pemuda kita sudah mempunyai sifat aspek moral intelektual, sudah betul-betul sudah kuat mereka. Tinggal kalian semuanya dan nanti meneruskan kepemudaan kita itu, kalian aja nanti meneruskan. Mulailah belajar menjadi pemimpin ya, mulai belajar menjadi warga negara yang baik ya. Mari kita menjaga lingkungan kita, terutama mungkin kalian di rumah bersama orang tua, adik-adik, jaga semua, ya, dijaga semua. Kemudian lingkungan kalian, mungkin sesama teman, sahabat dan sebagainya. Dan juga nanti kalau sekolah, jaga kita bersama supaya rukun, supaya negara kita kuat. Ya, itu teman kita. Lanjut. Yang mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar menerapkan persatuan dan kesatuan, kepentingan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan kelolaan. Ya, jelas ya. Ini mulai dari kelompok keluarga, kelompok lingkungan, kemudian kelompok di sekolah maupun juga mungkin teman-temanmu yang dulu di SD, SMP, ya buatlah grup yang baik ya untuk memberikan saling informasi ya. Memberikan mungkin tukar pikiran ya. Lanjut.
Ya, kembali ke 4 pilar tadi Mas. Kembali. Terus naik. Ini turun ini. Atas. Yang atas. Ini ya. Ini 4 pilar ya. Pancasila ya sudah tahu ya. Dilindungi negara. Undang-undang dasar ini 45 penting sekali juga, sangat penting. Karena menyangkut juga Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Ini bangsa yang kita paling kuat. Kita toleransi kepada negara lain. Kita juga gitu. Toleransi kepada agama lain di Indonesia. Ya, temanmu beragama lain, ya kita harus toleransi. Ya, bergaul dalam artian itu berteman, bersahabat. Sangat harus saling menghormati. Ya. Agamamu, agamaku. Nah, gitu. Kalau kita tidak memberikan empat pilar ini, nanti toleransi terhadap agama yang Bhinneka Tunggal Ika nanti bisa putus, nanti kita kurang istilahnya kurang harmonis ya. Kalian semua sebagai siswa-siswi SMK Negeri 8 ini harus bisa. Carilah teman sebanyak-banyaknya. Bagus nanti, siapa tahu kamu nanti jadi anggota DPR, ya, wali kota, bupati, siapa tahu. Mesti ada nanti suatu saat nanti teman-teman pasti ada. Ada dari pelayanan kesehatan, yang ada yang dari mungkin melayani kuliner dan sebagainya, usaha dan sebagainya, terbuka dan sebagainya. Ya, lanjut. Ya, terus lanjut. Ya, ini pandangan itu. Oh iya, ini wawasan Nusantara, pandangan hidup bangsa Indonesia dalam pendayagunaan konstelasi iklim Indonesia. Ya, maksudnya dari sini kita ini turun punya sejarah dan kondisi soal budaya. Ya, budaya kita ini ada ketimuran. Kita terutama masalah busana, kita sangat menghormati, sangat menghormati kebaya, apalagi kebaya. Kita pakai kalau kaum Hawa berkebaya, ya, kemudian sesama golongan, sesama agama kita toleransi banget. Iya, itu sebagai tujuan nasional. Karena bangsa kita ini banyak suku-suku dan etnis kesukuan itu banyak sekali. Karena saling itu keindahan suatu warisan budaya kita. Banyak negara-negara lain itu ya etnis itu saling bertikai banyak sampai sekarang. Ya, tapi kenapa Indonesia kok bisa? Bisa luar biasa. Ya kalian yang menjaga ini. Ya, sebagai generasi teruskan nanti dari kita ini sudah tua, sudah itu dari kamu nanti kita yang jaga, kamu yang menjaga bangsa ini. Siapa lagi? Ya, itulah tanamkan cinta negara kita, tanamkan benar-benar. Ya. Sesama teman tidak perlu sampai mungkin bermain hanya sebatas saja, jangan terlalu berlebihan. Namanya orang itu kadang-kadang manusia kadang-kadang punya perasaan sendiri. Kalian menjaga perasaan dari orang lain. Luar biasa. Saya hebat bener SMK Negeri 8 ini, saya benar-benar hebat. Kalian harus pintar ya, lebih smart. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Ya, lanjut. Nah ini Pancasila tadi sudah dijelaskan sebagai dasar negara. Dua merupakan jiwa dan keberadaan ini, jiwa dan kepribadian. Ingat ya, jiwa dan kepribadian bangsa. Kalian harus menjaga, ya, harus menjaga. Terus kemudian ideologi negara jelas tadi, tujuan yang ingin dicapai bangsa, perjanjian luhur bangsa Indonesia saat mendirikan negara. Ini leluhur kita aja sudah menjaga dan mendirikan negara Indonesia. Tinggal kalian aja nanti yang mempertahankan sampai nanti akhir zaman. Kalian saja yang akan mempertahankan. Kalau bisa dimajukan negara ini, ya, kita siap maju. Pak Presiden sudah menjelaskan, ya, ayo kita maju terus, pantang mundur. Ya, lanjut. Ya, istilah yang pertama ya, jelas ya, kita pertama pada Tuhan Yang Maha Esa, kepercayaan dan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar dan yang adil dan beradab. Mengembangkan sikap hormat, ini dia ya, mengembangkan sikap hormat menghormati. Maksudnya apa? Kalian yang lebih muda ya, terhadap bapak ibu guru, terutama orang tua juga ya, harus menghormati. Kalian kalau disuruh, ya, kalian kalau diperintah, mungkin mau diajak sama orang tua untuk bekerja sama, ya dibantu. Jangan sampai bilang wah gitu aja juga berdosa kalian. Ya, hati-hati dalam dosa ya. Kalau kalian sebagai contoh adik-adikmu ya kamu lebih baik. Jangan mungkin hanya aja memarahi, menyuruh, tapi yang contoh itu paling sulit ya. Kamu harus laksanakan itu. Ya, membina kerukunan, hidup ini sama teman, ya, sama adik-adikmu, mungkin sama keluarga besarmu dan sebagainya ya. Kemudian mengembangkan sikap saling menghormati, yang jelas ya tadi mungkin masalah hormati kesukuan, mungkin bahasanya, mungkin kulit kita berbeda, ada yang dari timur itu, ya kamu harus menghormati kebebasan dari beribadah, ya, tidak memaksa satu agama ya. Lanjut. Ya, sila kedua, mengakui memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat. Tadi sudah saya sampaikan, ya mungkin sama teman, saling menghormati, ya, sesuai dengan martabat, ya. Kalau mungkin main-main, hanya sebatas saja, jangan terlalu mungkin menyinggung perasaan sama teman, mungkin sama, apalagi sama guru, juga orang tua. Ya sih. Terus kemudian persamaan derajat, mungkin kalian ada mungkin sebagai ketua kelas, mungkin ketua OSIS dan sebagainya, mungkin kita saling bersama ya untuk memajukan belajar mengajar di sekolah. Kalau di lingkungan kamu, di adik-adikmu ya, mungkin adikmu merasa sama orang tuamu lebih disayang, kalian mungkin kurang disayang, jangan cemburu, jangan merasa kamu direndahkan sama orang jahat. Ya, itu anggap aja bahwa itu adikmu mungkin masih perlu banyak bimbingan, banyak kasih sayang. Kalian lebih dewasa nanti, ya, kalian sudah nanti sebentar lagi mungkin ada yang usia 17 tahun sudah berKTP, karena mulai baru dewasa kamu harus mengembangkan itu, ya, udah tahu lah ya. Itu kemudian kewajiban asasi setiap manusia tidak membedakan suku, ya, keturunan agama dan sebagainya ada saja. Sikap saling mencintai sama manusia, itu tadi sudah jelaskan tadi ya, mulai dari keluarga, dari teman sekolah, teman lingkungan, ya, mungkin sahabat, mungkin dari luar kota, luar pulau, mungkin bahkan luar negeri, bagus sama masalah. Yang penting sikap saling menghormati, hajat tidak kita, tetapi yang jaga kita sendiri ya. Ya, mengembangkan sikap saling rasa positif lain tadi saya sampaikan ya. Berani membela kebenaran, mengembangkan sikap tidak senang ya. Nah itu menjunjung tinggi manusia, kembaran melakukan kegiatan manusia, berani membela kebenaran keadilan. Bangsa Indonesia merasa diri sebagai seluruh umat manusia, mengalami sikap hormat mewajib bersama dengan bangsa lain ya. Itu bahwa negara kita ini dari PBB itu kita tidak istilahnya beribadah ke negara lain, kita bebas ya, kita bebas, tapi kita memberikan solusi, memberikan sumbangan pikiran untuk kemajuan bangsa lain ya. Lanjut ya, sila ketiga ya, jelas persatuan ya, penting sekali persatuan. Tadi saya karena banyak susunya dari timur sampai ke barat, ya kita harus benar-benar persatuan nomor satu. Kalau kita nggak bersatu tidak mungkin. Kalian juga gitu. Kalau nanti dikasih ibu guru tugas kelompok, ini demo masakan, demo buat busana, ini nanti buat tata boga dan sebagainya, kalian mesti diajak untuk belajar kelompok lah. Itu mulai awal dari situ nanti. Siapa yang memimpin, siapa yang bagian memberikan nasihat, memberikan petunjuk, memberikan itu nanti tugas dari guru kamu harus melaksanakan untuk kemajuan kamu sendiri. Besok kalau kamu sudah kerja di tempat mana saja, kamu harus nanti juga berhubungan dengan teman-teman sekerja, pasti nanti saling membantu. Kalau kamu nanti
sudah bersatu seperti itu. Nanti seperti negara juga, negara harus punya alat negara yang lain, harus jadi satu untuk memperkuat negara ini supaya tidak dijajah bangsa lain. Kalau dari polisi kita menjaga keamanan, ya, keamanan. Kalau kita tidak kerja bersama dengan masyarakat, ya nggak mungkin keamanan itu 100% terjaga. Nah, itu. Ya lanjut. Ya, ini jelas ya. Ini tadi sudah semua sampaikan ya. Ya, kerakyatan sebagai negara, masyarakat setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Kalian juga gitu sama. Kalian punya hak, ya toh. Kalian punya hak. Aku sekolah harus berseragam seperti teman-teman yang minta sama orang tua itu hak. Tapi kewajibanmu belajar, nilainya harus bagus. Yang diterima materi dari guru kamu harus serap, ya. Jangan sampai nanti kamu terancam buruk, kamu ngelamun kemana-mana, kepingin ketemu teman, ketemu sahabat, mungkin ketemu teman dari jauh. Jangan. Nanti kalau konsentrasi di sekolahnya harus sekolah. Ya lanjut ke sila 5. Ya, keadilan sosial bagi Indonesia. Yang pengembangan perbuatan yang luhur menjadi mana. Ini keadilan sosial kalau kamu di rumah, ya tadi walaupun adik-adikmu kamu disayangi, ya, kamu mungkin kasih sayang perasaan orang, jangan gitu. Ya. Keadilan itu bukan dari situ. Keadilan itu sesuai dengan kamu sendiri, kebutuhan kamu. Kalau adiknya minta jajan yang lebih banyak, kemudian kamu hanya dikasih untuk cukup jajan di sekolah, karena untuk makan siang dan sebagainya, ya kamu harus terima. Ya, harus terima. Karena adik ini membutuhkan mungkin gizi untuk mengembangkan fisiknya. Nanti orang tua lebih tahu daripada kamu. Nah, itu seperti itu. Bangsa juga gitu, bangsa Indonesia juga gitu. Mana yang negara, mana yang daerah yang mungkin kurang air, mungkin kalau musim kemarau, mungkin sering banjir dan sebagainya, mungkin negara juga fokus seperti itu. Mungkin dia membantu masyarakat yang dari jauh-jauh, mungkin listrik yang belum dipasang dan sebagainya, seperti itu. Kita yang beli-beli di kota sudah alhamdulillah, mungkin kalian sudah bersepatu daring aja wajib bersepatu, kalian seragam. Apalagi kalau lihat temanmu kalau daerah-daerah itu, kalau berangkat sekolah itu kadang-kadang kalau di daerah pegunungan kadang-kadang dia nggak punya sepatu, beli di toko jauh sampai berkilo-kilo, puluhan kilometer. Kamu harus berterima kasih, ya, berterima kasih bapak ibu guru atau orang tuamu belikan ini, bersyukur kamu. Koreksi dalam arti kamu harus ini bercermin, oh iya saya punya orang tua kerjanya luar biasa, orang tua untuk apa menyekolahkan kamu di SMK Negeri 8 ini luar biasa, begitu luar biasa. Ya. Mungkin kalau kamu melihat di TV itu dari jauh mau berjalan mau ke sekolah aja sampai mungkin ada jembatan putus sampai dia gelantungan itu mengatakan bawahnya sungai itu. Harus harusnya keras juga. Kalau kecemplung katut sama airnya itu ya bisa tenggelam ya. Nah, kamu enak ya, diantar naik kendaraan 2, roda 4, kadang-kadang naik sendiri. Ya, kemudian pulang juga gitu. Kalau ada ojek ada, ya, kadang-kadang guru itu guru kalau memberikan suatu mengingatkan itu jangan dianggap guru mungkin cerewet, mungkin buat kamu bete, jangan ya. Jadi kamu harus ini mengerti ya. Berarti sayang sama kamu itu. Seperti itu. Ya, lanjut. Ya, cita-cita tujuan dan visi negara Indonesia tertuang dalam undang-undang. Nah, terus lanjut ya. Terus saja. Ya, lanjut terus. Ya. Terus naik terus. Ya, terus. Hello, I am under the water. Lanjut. Nah, ini cita-cita ya. Negara Indonesia punya cita-cita, apalagi kamu ya. Kalian semua punya cita-cita. Karena apa? Itu satu tujuan. Indonesia juga gitu, menginginkan Indonesia itu adil dan makmur. Ya.
pada dasar Pancasila ada undang-undang. Kalian juga gitu. Kita ingin mewujudkan kamu nanti suatu saat mempunyai keluarga, ya, keluarga ya, yang sejahtera, ya, terus yang harmonis, ya. Negara sama. Mulai dari sinilah kamu mulai mengerti bahwa cita-cita itu tidak semua teman-teman masyarakat semua Indonesia itu sama, di negara lain juga gitu. Tinggal aja masyarakatnya atau rakyatnya itu diajak untuk pemerintah untuk betul-betul menjadi masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang. Kalian juga tadi bisa sampaikan memiliki cita-cita, kepingin membuat negara yang keluarga yang harmonis, ya, keluarga yang sejahtera. Itu yang lanjut Mas. Ya, terus lanjut. Ya, lanjut. Nah, ini identitas ya. Kalian juga punya identitas, ya, jelas. Ya, mulai dari namamu punya, ya, rumah punya, sekolah punya, ya. Nah, lanjut. Ya, lanjut. Ya, sudah selesai. Ya, anak-anak sekalian, saya memberikan suatu wawasan kebangsaan ini agar kalian lebih mencintai bangsa ini, ya. Lebih mencintai bangsa ini. Karena apa? Siapa lagi yang akan bangsa ini akan terus menjadi bangsa negara yang maju kalau nanti generasi dari kita, ya, nanti lebih baik, ya, dari generasi yang dulu-dulu. Ya, kalian harus maju, harus berusaha keras. Ya. Nanti kalian siap dimanapun kalian nanti siap mempunyai pekerjaan tetap, ya, pekerjaan apa kalian yang senangi, apa yang kamu dambakan sesuai dengan cita-citamu, perkuat itu. Ya, perkuat itu. Kalian jangan minder, kalian itu lebih di atas dari yang lain, ya, lebih di atas dari yang lain. Jangankan yang ingin dari SMA ini 8 ini jangan kita katakan tadi rendah hati, jangan. Ya, kita harus tetap semangat, kita nggak sombong, tapi kelihatan semangatmu mencari ilmu di sini itu. Ya, karena apa? Karena tadi saya sudah utarakan kalau menjadi semangat itu pasti pekerjaan pasti senang. Kalau kamu belajar dari rumah Bismillah, berdoa, ya, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, ya, pasti kamu luar biasa. Ya, lain daripada yang. Ya. Karena belajar semua ilmu itu kelihatan semua, ya. Tidak ada ilmu nggak kelihatan itu, ya. Ya, ilmunya ilmu materi yang kelihatan yang diajarkan Pak Guru sama Ibu itu pasti bisa dipelajari. Tinggal kamu ajar anak yang 5 itu. Kalau benar-benar kamu serius, ya, konsentrasi fokus pada saat Pak Guru dan Bu Guru menerangkan di kelas, betul-betul kamu tunjukkan. Ya. Tunjukkan kamu skillmu itu, istilahnya keahlianmu itu benar-benar kamu kelihatan. Ya. Kamu nggak sombong, itu memperlihatkan semangat luar biasa. Rukun sama teman-temanmu, bekerja kelompok kamu siap. Ya. Nanti kamu suruh mandiri siap, ya, luar biasa. Di pekerjaan nanti kamu cepat menyelesaikan diri. Di sekolah aja cepat menyelesaikan diri, pasti nanti di pekerjaan pasti menyelesaikan diri. Tergantung kamu sendiri nanti yang. Ya. Nah, itu. Saya titip kalian semua, ya, tidak ada dari kita Pak Polisi ini, ya, menginginkan bahwa anak-anak sekolah ini tidak ada yang istilahnya bersaing dengan sekolahan mungkin luar negeri. Kalian harus benar-benar maju. Jangan terpancing mungkin dari sekolah-sekolah lain di Surabaya, contoh mungkin daerah kemarin dipanas-panasi, akhirnya terjadi perkelahian tawuran. Jangan, itu ada gunanya, bukan level kamu itu. Kamu itu orang berpendidikan lebih tinggi dari yang lain itu, dari anak yang itu. Itu senang berkelahi, gak usah kamu itu, dan terpancing.
nanti kalau pemain terjadi gitu laporkan ke kepala sekolah. Ya, nanti kita juga dari Babin Kamtipmas ini, Pak Saiful ini sering dia patroli di sini, ngawasi sekolah-sekolah di wilayah Kecamatan Genteng, terutama Kelurahan Ketapang ini. Ya. Kalian lebih pinter, ya. Kalian kalau dibujuk rayu sama teman-teman melalui media sosial mengajak-ajak yang negatif, kamu bisa menolak dengan halus dan bahkan kamu bisa mendidik dia atau mengarahkan dia supaya sadar tidak melakukannya. Itu harus begitu kamu, lebih pinter kamu dari yang lain. Ya, lebih pinter. Mungkin ada pertanyaan anak-anak sekalian, monggo.